Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama Ibu Cantika Dwi Nopia dari kelas B2 Non-Reg 2024 dari kampus IKIP Siliwangi. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang hal penting yang harus kita pakai saat menulis, yaitu huruf kapital dan tanda baca. Ibu yakin kalian semua sudah sering membaca buku cerita kan? Tapi pernah gak sih kalian bingung waktu baca karena huruf dan tanda bacanya yang acak-acakan? Nah, di video ini kita akan belajar supaya tulisan kita jadi rapi, bagus, dan mudah dibaca. Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita belajar terlebih dahulu yaitu huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf besar. Yuk kita lihat di layar. Ini dia semua huruf kapital dari A sampai Z. Yuk kita sebut bersama huruf A sampai huruf Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu dia huruf kapital dari huruf A sampai huruf Z. Kita biasanya pakai huruf kapital di awal-awal kata penting. Tapi kapan sih harus pakai huruf kapital? Yuk kita lanjut. Nah, selanjutnya ada fungsi huruf kapital. Huruf kapital dipakai kalau kita menulis. Nah, yang pertama ada awal kalimat. Misalnya, saya suka makan. Kata saya, huruf pertamanya S harus besar. Nah, yang kedua ada nama orang. Contohnya nama Rina, yaitu kalimatnya Rina bermain boneka. Huruf R di nama Rina harus besar. Nah, yang ketiga ada nama tempat. Contohnya, aku tinggal di Jakarta. Huruf J di Jakarta harus besar. Nah, yang keempat ada nama hari atau bulan. Contohnya, hari ini hari Senin, atau aku lahir bulan April. Huruf S dalam kata Senin harus besar, dan huruf A kata April juga harus besar. Nah, yang kelima ada judul lagu atau buku. Misalnya, aku suka lagu Naik Delman. Huruf depan judul juga pakai kapital. Nah, selanjutnya ada contoh kalimat. Lihat contoh kalimat ini yuk. Saya pergi ke sekolah. Huruf S harus besar karena di awal kalimat. Yang kedua, Dina bermain bola. Huruf D besar karena nama orang. Aku tinggal di Surabaya. Huruf S dalam kata Surabaya harus besar juga karena itu nama tempat. Nah, sekarang kita belajar tanda baca. Tanda baca itu penting banget supaya orang lain bisa baca tulisan kita dengan benar. Ada beberapa tanda baca yang harus kita tahu. Yang pertama ada tanda titik, yang kedua ada tanda koma, yang ketiga ada tanda tanya, dan yang keempat ada tanda seru. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan titik dan koma. Tanda titik dipakai di akhir kalimat. Contohnya, aku suka apel. Setelah kata apel, pakai titik ya. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata dalam daftar. Contohnya, saya suka apel, jeruk, dan mangga.
Coba sekarang ibu baca kalimat ini tanpa tanda koma. Saya membeli buku, pensil, penghapus, dan penggaris. Kacau ya? Nah, kalau pakai koma, saya membeli buku, pensil, penghapus, dan penggaris. Jadi lebih enak kan dibacanya? Selanjutnya tanda tanya dan tanda seru. Tanda tanya dipakai kalau kita bertanya. Contohnya, apa kabar? Siapa nama kamu? Kalau tanda seru dipakai kalau kita ingin menunjukkan perasaan kuat. Misalnya, hore, aku menang lomba. Atau, awas, ada kucing. Nah, jadi itu materi tanda baca. Nah, selanjutnya yuk kita latihan perbaiki kalimat-kalimat ini. Yang pertama, aku pergi ke Bandung. Yang kedua, siapa namamu? Yang ketiga, di mana rumahmu? Yang keempat, aku sayang ibu. Yang kelima, jangan. Nah, ini dia jawaban yang benar. Aku pergi ke Bandung. Kata A dalam kata aku, hurufnya harus besar karena di awal kalimat. Nah, yang kedua, siapa namamu? Dan huruf B dalam kata Bandung itu harus besar karena itu nama tempat. Huruf S dalam kata siapa itu harus besar karena di awal kalimat. Dan di akhirnya diberikan tanda tanya karena itu kalimat tanya. Nah, yang ketiga, di mana rumahmu? Kata D di dalam kata di itu harus besar karena di awal kalimat. Dan di akhir kalimatnya harus diberikan tanda tanya karena itu kalimat tanya. Yang keempat, aku sayang ibu. Nah, huruf A di kata aku itu harus besar karena itu di awal kalimat. Kata I dalam kata ibu harus besar juga karena itu nama orang. Nah, yang terakhir, jangan. Jangan itu huruf J dalam kata jangan itu harus besar karena awal kalimat. Dan di akhirnya harus diberikan tanda seru karena itu kalimat perintah. Nah, semua sudah pakai huruf besar dan tanda baca yang benar ya. Jadi kalian jangan salah ya penggunaan huruf besar dan tanda baca yang kalian gunakan. Nah, segitu aja ya materinya. Jadi hari ini kita belajar bahwa huruf kapital itu penting untuk awal kalimat, nama orang, tempat, hari, bulan, dan judul lagu. Nah, tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru bikin tulisan kita lebih mudah dibaca. Ingat ya, menulis yang rapih itu tandanya kita menghargai pembaca. Yuk, terus belajar dan semangat menulis. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Kalian hebat banget hari ini. Jangan lupa latihan di rumah dan baca buku ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.